Halo Taurus, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta ya di bulan September. Ingat nggak akan resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching, ataupun konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat pesan semesta buat kamu di bulan September ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Taurus. Ingat ya, ambil yang resonate aja. Oke, di sini ada Four of Wands. Four of Wands. Aku rasa di bulan September ini untuk beberapa orang mungkin akan semacam perayaan gitu ya, menghadiri perayaan ataupun mengadakan perayaan gitu ya, semacam entah ini tunangan, mungkin kamu ya tunangan atau menikah gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin kamu akan menghadiri sebuah pesta pernikahan ataupun pertunangan gitu ya, mungkin entah saudara, teman atau sebagainya gitu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin ini kesuksesan juga di karir, yang dimana mungkin karir kamu sukses, mencapai goal kamu, mencapai target kamu, dan kamu kayak mengadakan sesuatu yang itu tuh menandakan bahwa kamu tuh sangat bersyukur gitu loh terhadap pencapaianmu ya. Contoh nih, kamu sukses dan kamu ngadain pesta kayak gitu ya, walaupun pestanya nggak besar ya, kecil-kecilan, misalkan dengan teman-teman kamu, dengan misalkan kamu dalam pekerjaan itu dalam kelompok atau tim, nah mungkin dengan rekan-rekan seperti itu gitu, bisa juga ya. Dan aku juga rasa untuk beberapa orang mungkin akan menempati rumah baru, kalau nggak gitu ya ini open ini ya, mungkin ada yang ingin membuka bisnis usaha gitu loh ya. Di sini aku rasa mungkin kamu akan, entah ini dalam, mungkin kamu ingin bisnis usahanya restoran atau buka toko, apapun itu gitu loh ya. Yang jelas di sini aku ngerasa mungkin ada beberapa di antara kamu yang akan memulai bisnis usaha sendiri di sini gitu. Kalau yang kalian belum ada pekerjaan, di sini mungkin kamu akan menemukan pekerjaan ya yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu, cocok atau match gitu dengan kamu tuh. Di sini juga ada Eight of Pentacles, mungkin kamu akan mulai bekerja, mulai sibuk dengan pekerjaan kayak gitu ya kalau yang nggak ada pekerjaan. Tapi kalau yang sudah ada pekerjaan, seperti yang bilang tadi, mungkin ada kesuksesan dan orang yang ibarat orang naik level itu ya. Itu kan tidak, meski karena dia udah naik level kemudian dia santai-santai aja kerja, enggak ya. Tapi kalau di sini aku justru ngerasa mungkin kamu akan lebih sibuk di situ, ataupun mungkin kamu akan untuk menstabilkan kondisi kamu gitu ya, atau posisi kamu itu. Nah, kamu akan lebih tekun lagi, lebih giat lagi, atau lebih gigih lagi seperti itu. Dan aku juga ngerasa ada yang di sini kamu diminta untuk lebih fokus ya terhadap pekerjaan kamu gitu, walaupun mungkin kamu belum bisa melihat hasil yang mungkin seperti yang kamu harapkan ya. Tapi kalau kamu menekuni di sini, fokus gitu ya terhadap kerjaan kamu, apapun yang sedang kamu kerjakan ini gitu ya, itu pasti akan ada hasil kok ya. Hanya saja mungkin kamu masih butuh waktu untuk untuk ya pokoknya hasilnya nggak cepat gitu loh ya, masih kamu meski harus menunggu gitu ya. Jadi selagi kamu fokus dengan pekerjaan juga, di sini aku ngerasa mungkin kamu juga perlu gitu ya untuk mengembangkan skill kamu, belajar lagi kayak gitu loh ya, biar kamu tuh tahu misalkan ada kurang lebihnya, ada kekurangannya gitu loh. Atau kamu juga sambil bekerja sambil belajar gitu, sambil mempelajari, oh ya ini gimana ya caranya biar lebih baik lagi, gimana ya caranya agar bisa berkembang lagi. Nah istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi apapun yang kamu kerjakan ini bukan gak ada hasil ya, akan ada hasil, tapi kamu perlu fokus gitu ya, fokus, konsisten gitu ya, dan ketekunan dan kegigihan kamu itu nggak akan sia-sia kok di sini gitu. Oke.
Kita lihat lagi di sini ada the moon. Moon. Oke, aku rasa di sini juga ngerasa ya, ini kayaknya berkaitan dengan yang tadi ku bilang ya. Kamu kayak mulai ragu gitu loh ya. Kamu mulai ragu, kamu mulai merasa kayak nggak pasti ya, ini tuh berhasil nggak ya. Nah kayak gitu loh, ada keraguan di dalam diri kamu tentang sesuatu yang sedang kamu tekuni atau kamu kerjakan itu. Tapi it's okay, di sini kamu diminta untuk terus saja kerjakan aja gitu, walaupun hasilnya saat ini mungkin belum kamu lihat ya, dan nampak kayak kedepannya masih mungkin belum, menurut kamu kayak masih ya ada sisi keraguan kamu loh terhadap masa depan atau kesuksesan itu gitu. Tapi di sini kamu kayak harus ini aja gitu loh, harus sabar gitu, dan mungkin memang kamu butuh waktu gitu loh ya, butuh waktu dan nggak bisa cepat hasilnya gitu ya. Dan juga mungkin kamu butuh belajar lagi misalkan ya, untuk mengembangkan skill kamu itu gitu ya. Dan the moon ini aku juga ngerasa untuk beberapa orang mungkin akan ada sebuah kegalauan yang kamu rasakan ya. Kamu mungkin akan menghadapi sisi gelap dalam diri kamu ya, masih harus mengerjakan bayangan dalam diri gitu ya. Apapun itu yang memang harus kamu hadapi, perasaan-perasaan yang muncul yang memang harus kamu hadapi ya hadapi gitu. Jangan diabaikan ya, tapi justru kamu di sini diminta untuk mengolah emosi itu gitu. Ya, jangan diabaikan tapi hadapi gitu. Karena dengan kamu menghadapinya, kamu akan tahu gitu, oh sebenarnya aku ini gimana ya, sebenarnya aku ini kenapa ya gitu loh. Misalkan kamu lagi sedih nih, kamu tahu oh ya aku lagi sedih, tapi sedihnya kenapa gitu kan. Kemudian nanti akan terlihat gitu, oh iya aku sedih karena ini gitu. Dan dengan kamu memahami perasaan kamu itu, kamu akan tahu bagaimana caranya untuk menghadapi itu gitu ya, seperti itu. Bukan mengabaikan, tapi kamu akan menemukan cara, oh iya ketika aku lagi seperti ini tuh aku melakukan ini gitu, dan ketika aku melakukan ini tuh perasaanku lebih enak, lebih plong, lebih baik, nah istilahnya kayak gitu loh ya. Jadi di sini ada sesuatu yang memang masih harus kamu beresin gitu loh ya, tentang emosi di sini yang ada dalam diri kamu gitu, yang memang perlu kamu hadapi gitu ya, memang kamu perlu pelajari gitu ya. Karena emosi itu bukan dialihkan ya, tapi kayak lebih diolah gitu loh ya, dihadapin, diolah gitu ya. Kalau ingin nangis ya udah nangis aja, sedih ya udah sedih aja gitu loh. Tapi kamu harus tahu kenapa kamu sedih gitu kan. Nah ketika kamu tahu, oh aku sedih karena ini gitu, nah ketika kamu tahu sedih karena itu, bagaimana caranya agar kamu gak sedih lagi gitu kan, seperti itu. Jadi kayak harus dipelajari, diolah gitu loh emosinya. Dengan begitu nanti kamu gak akan kamu gak akan terus-terusan berada di situ gitu loh ya, karena kamu sudah tahu, bisa memahami diri kamu sendiri atau perasaan kamu sendiri gitu ya. Karena kadang-kadang ada orang tuh kayak nangis ya, misalkan nangis ya, aku nggak mau nangis, aku harus kuat kayak gitu kan. Padahal nggak seperti itu ya, nggak seperti itu. Kamu harus lihat emosi kamu gitu loh. Karena kadang-kadang kita itu memang butuh gitu ya untuk menangis gitu. Ketika kita sedih, kita butuh untuk release kayak gitu loh ya, dan untuk memahami emosi itu gitu ya. Kenapa kamu sedih, kenapa kamu galau gitu ya, ingat yang mana, ingat yang sisi yang mana, oh masih ingat yang ini misalkan, oh begini kayak gitu loh. Pokoknya intinya kamu tuh hadapi gitu loh ya, masih harus menghadapi bayangan atau sisi gelap dalam diri kamu gitu ya, masih ada harus kamu beresin di sini. Karena biasanya the moon ini bisa berbicara tentang kesedihan, kerinduan gitu, pokoknya berkaitan dengan galau-galau gitu loh di sini. Seperti itu. Dan mungkin kamu juga akan lebih sensitif di sini, jadi hati-hati ya. Seperti itu. Sensitifnya bukan sensitif kamu ini enggak ya, kayak gimana ya? Sensitifnya tuh kayak mungkin gampang marah gitu, atau gampang ke-trigger gitu ya, atau kayak orang sedikit bicara apa gitu ya, itu tuh kamu kayak gampang kerasa, nah kayak gitu loh. Jadi kamu harus tahu gitu loh ya, kalau misalkan kamu masih ke-trigger ya, apa sih yang trigger kamu itu gitu, seperti itu ya.
Kemudian kita lihat lagi. Helpful people di sini, oke. Mungkin ada yang butuh ini ya. Mungkin kamu butuh teman di sini untuk support kamu ya. Ini berkaitan dengan kamu yang galau di sini. Mungkin kamu butuh seseorang untuk ya apa ya, untuk membantu kamu gitu ya, agar kamu tuh bisa, misal butuh teman curhat ya udah curhat aja gitu. Kemudian kalau nggak gitu ya butuh support dari lingkungan teman gitu ya, cari teman yang frekuensi gitu. Jangan cari teman yang justru itu bakal nge-trigger kamu atau bikin mood kamu hilang ya, atau bikin kamu emosi kayak gitu ya. Itu justru dihindari. Dan aku juga ngerasa helpful people ini juga mungkin selain kamu diminta untuk minta pertolongan ya, mungkin ini akan ada seseorang yang akan membantu kamu gitu ya. Akan ada yang menawarkan bantuan sama kamu, bisa di sini ya. Tapi kalau dalam ini konteksnya kayaknya beda deh. Mungkin bukan dalam hal soal perasaannya yang aku bilang tadi curhat kayak gitu, enggak. Tapi kayak lebih ke dukungan ya. Mungkin di sini seperti yang tadi, mungkin kamu ingin menempati rumah baru atau pindah rumah baru kayak gitu. Mungkin kayak kamu butuh bantuan dari orang-orang terdekat kamu untuk ngebantu kamu pindah misalkan ya, kayak gitu loh. Di sini kayaknya akan ada orang akan ngebantu kamu gitu. Kalau nggak gitu ya mungkin ada beberapa yang berkaitan dengan hubungan di sini, relationship ya gitu. Untuk misalkan kamu ingin bertemu nih dengan pasangan kamu ya, atau justru pasangan kamu yang ingin bertemu kamu sebaliknya ya, ingin reconciliation atau kayak menyelesaikan masalah gitu loh dengan kamu. Nah mungkin di sini akan ada bantuan dari seseorang gitu ya, yang karena memang dia tuh sebenarnya support banget dengan hubungan kamu dengan pasangan kamu gitu. Apalagi kalau hubungan kamu dengan pasangan kamu yang memang udah intim gitu. Maksudnya intim nih bukan soal kamu sudah menikah aja, tapi mungkin kayak ada yang sudah tunangan kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini a year from now ya, sesuatu yang sedang kamu pertanyakan ini mungkin akan terjadi ya di tahun ini gitu ya. Di tahun ini ataupun ya pokoknya ada ya yang di sini di tahun ini ya. Tahun ini kan masih ada 4 bulan ke depan ya. Nah mungkin sampai sisa akhir tahun mungkin ya itu akan terjadi apapun yang sedang kamu pertanyakan. Dan ada juga yang mungkin 1 tahun dari sekarang ya, kalau nggak tahun ini ya tahun depan gitu. Sesuatu yang kamu harapkan itu akan terwujud gitu. Dan aku juga ngerasa di sini dengan adanya a year from now, mungkin kayak seiring berkembangnya kamu, itu juga akan berkembang bisnis usaha kamu, atau kayak pekerjaan yang kamu kerjakan itu juga akan berkembang gitu loh. Jadi kayak seperti yang tadi, kamu itu bukan gak ada hasil ya, ataupun bukan perkembangan kamu lambat, enggak gitu, tapi karena seiring berjalannya waktu gitu loh. Jadi ibaratnya tuh step by step gitu loh ya. Misal contoh, kamu tahun ini buka usaha bisnis gitu ya, mungkin ini kayak baru tahap awal gitu loh ya. Nanti seiring berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya kayak gitu. Jadi kayak meningkat gitu. Jadi skill kamu meningkat, pengalaman kamu meningkat. Di sini mungkin juga ada sesuatu yang kamu kerjakan itu juga akan meningkat tingkatan hasil keberhasilannya kayak gitu loh. Ya jadi sesuai dengan ini gitu. Kalau misalkan di awal-awal kan memang belum, ibaratnya nih ya, awal-awal itu kan belum terkenal. Nah kayak gitu loh. Nanti kalau seiring berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nah kayak gitu kan udah makin lama itu kan berarti kan makin dikenal orang, terkenal atau banyak. Nah istilahnya kayak gitu. Ini kan baru awal-awal contoh nih. Nah aku contohkan kalau misalkan di dalam usaha atau pekerjaan yang kamu kerjakan tuh seperti itu gitu ya. Karena aku juga ngerasa mungkin ada beberapa seperti yang bilang tadi, mungkin akan ada yang buka bisnis usaha sendiri di sini gitu, atau tahun ini sudah buka bisnis tapi kayak menurut kamu kok hasilnya kayak gini-gini aja gitu, kok begini-begini aja gitu ya, yang menurut kamu mungkin kamu sudah ngebayangin bahwa
hasilnya bakal sesuai dengan ekspektasi kamu atau harapan kamu, ternyata enggak gitu loh. Nah di sini mulai mungkin ada keraguan, atau kamu mungkin mulai kok apa ya, pokoknya ada semacam ya ada sedikit kegalauan gitu loh ya, kesedihan gitu loh, kok kayaknya nggak pasti, nggak yakin gitu loh kamu mulai kayak seperti itu gitu. Tapi di sini memang kayak baru tahap awal gitu loh, istilahnya seperti itu. Nanti seiring berjalannya waktu pasti akan ada perkembangan seperti itu. Kita lihat lagi. Kemudian di sini ada Ask Your Angels ya. Di sini aku ngerasa kamu diminta untuk bertanya ya pada orang ya, seperti bang tadi, orang yang sekiranya kamu percaya yang dapat membantu kamu atau menolong kamu gitu. Dan tentunya ini benar-benar orang yang bisa mengerti ya tentang sesuatu yang memang ingin kamu pertanyakan itu atau diskusikan itu, seperti itu ya. Jadi orang yang tepat lah gitu. Oke. Dan di sini kita lihat untuk asmara. Untuk yang single dulu ya, Taurus. Tuh di sini juga let your friend help you. Yes. Aku rasa memang ada beberapa di sini, terutama kamu yang single ya. Kamu kayaknya memang ada yang di sini masih merasa galau gitu ya, masih merasa sedih, masih harus menghadapi ini ya. Itu apa? Shadow kamu ya, ada masih harus dikerjakan. Nah ini kamu memang butuh orang di sini, seseorang yang support kamu, dukung kamu gitu. Jadi kelilingi diri kamu tuh dengan teman ya, teman yang support kamu, dukung kamu gitu ya, bukan teman yang justru di sini bikin kamu sedih, tambah galau kayak gitu, jangan ya, seperti itu ya. Let your friend help you di sini. Dan aku juga ngerasa mungkin kalau misalkan kamu cari nih ya, ini akan ada kok dukungan di sini ya dari orang-orang sekitar kamu. Di sini juga ada Four of Wands ya. Jadi kayak kamu mungkin akan menemukan teman-teman yang ya support kamu, dukung kamu kayak gitu. Ya. Memang aku rasa kamu memang masih butuh ini ya. Masih butuh sendiri dulu gitu loh ya, masih ada yang harus kamu beresin dalam diri kamu gitu. Karena aku rasa dengan adanya let your friend help you juga ini, kamu tuh kayak ngerasa kayak frustasi gitu loh, kayak orang yang udah hopeless gitu ya, aku kayaknya nggak bisa deh ya, gini gitu. Intinya kamu tuh masih dalam kesedihan di sini gitu ya, masih sering galau gitu ya. Karena ini untuk single ya, mungkin patah hati kamu yang kemarin itu bikin kamu tuh kayak nggak ada motivasi gitu loh, istilahnya nggak ada semangat gitu loh untuk hidup kamu gitu. Bukan berarti kamu nggak semangat hidup, enggak gitu ya, tapi kayak lebih pokoknya di sini energinya tuh kayak kamu tuh masih susah, sedih, bahkan letih, lesu kayak gitu loh. Orang yang masih dalam konteks galau itu kan memang seperti itu gitu. Bahkan di sini juga mungkin kamu masih sering nangis gitu, bahkan mungkin ada juga beberapa di antara kamu yang ngerasa nanti aku bakal dapat pasangan lagi nggak ya. Nah kayak gitu loh, kayak orang-orang yang memang butuh support ya di sini gitu, butuh support atau butuh motivasi kayak gitu ya, masih dalam konteks seperti itu ya gitu ya. Makanya kalau misalkan ada unek-unek kesedihan apa gitu ya, cari temen kamu ya yang di sini bisa kamu ajak curhat atau bicara gitu ya. Kalaupun kamu tidak bisa curhat sama mereka, setidaknya ya kelilingilah di sini dengan teman gitu, kamu jangan sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kamu bisa ngumpul-ngumpul sama teman-teman kamu kan setidaknya ada enjoy di situ gitu ya. Ada yang menghibur kamu, ada yang ngajak kamu bicara, ada yang ngajak kamu bercanda, nah kayak gitu loh, seperti itu. Kemudian yang berpasangan di sini ada children. Oke, aku ngerasa di sini ada faktor anak ya. Ada beberapa di sini yang aku rasa mungkin nggak semua ya, beberapa aja, sesuaikan aja dengan situasi kamu. Kayak ada faktor anak, jadi kayak mungkin hubungan kamu dengan pasangan kamu ini agak sedikit, terutama yang menikah ya, mungkin akhir-akhir ini agak sedikit bikin kamu risau atau khawatir gitu ya, karena ya mungkin ada yang sudah menikah di sini entah udah 2 tahun atau sampai 3 tahun gitu ya, tapi kayak belum ada anak gitu ya. Dan di sini kamu mungkin kayak pengen anak gitu ya, tapi belum ada gitu loh. Dan di sini
kayak menjadi beban kekhawatiran kamu atau kegalauan kamu di sini, kayak sedih gitu loh ya, kayak masih dibayang-bayangi atau dihantui rasa apa ya, rasa dihantui rasa yang gak enak lah pokoknya. Contoh nih misalkan ya, kadang-kadang kan ada ya yang orang itu bilang gini, kalau nanti kalau nggak ada anak ini loh, nanti suami kamu gini-gini, ditinggal gini-gini. Nah istilahnya kayak gitu. Nah mungkin ini akan menjadi pengaruh kamu ya gitu. Jadi orang-orang di sekitar kamu itu mungkin kayak kapan ya, kayak nanyain terus gitu loh, pengen punya anak, kapan punya anak. Kemudian ada yang bilang seperti itu juga. Nah ini tuh kayak bikin racun gitu lah di kepala kamu gitu ya, menghantui gitu istilahnya ya. Nah ini yang bikin kamu tuh kayak sedih gitu, yang bikin kamu tuh galau gitu loh ya. Makanya di sini ada let your friend help you juga gitu loh ya. Walaupun ini let your friend help you ini untuk single, tapi di sini juga ada helpful people gitu ya, yang dimana ya kamu harus dikelilingi gitu loh. Di sini juga ada 4 of 1, kelilingi diri kamu dengan orang-orang yang support gitu, bukan orang-orang yang justru ini menjatuhkan mental kamu, bikin kamu down, bikin kamu sedih gitu loh. Ingat ya, anak itu bukan sesuatu yang bisa kamu memang kita boleh meminta ya, sekali lagi anak itu bukan sesuatu yang bisa kamu buat seperti barang ya gitu, buat langsung jadi, itu enggak gitu, karena itu juga merupakan anugerah gitu ya. Manusia itu hanya bisa selagi-lagi berusaha dan berdoa gitu kan. Nah untuk hasil itu kan bukan kamu yang tentuin gitu loh ya, Tuhan yang tentuin, ingat itu gitu. Dan kalau ada orang-orang yang berpikiran seperti itu jauhi, itu bukan pikiran yang baik ya, karena yang namanya cinta itu pasti apapun dihadapi bersama-sama ya gitu. Jadi jangan berpikiran bahwa seperti itu gitu loh ya. Kamu sudah menikah dengan suami kamu ya, berarti apapun ditanggung berdua gitu loh ya. Jangan berpikiran negatif tentang hal itu gitu loh, seperti itu. Bahkan mungkin kalau kamu membicarakan masalah ini dengan pasangan kamu, mungkin dia juga akan paham gitu loh ya. Karena yang namanya suami istri itu kan sudah ibaratnya ya, menikah suami istri itu sudah senasib gitu loh, senasib sepenanggungan gitu. Bahkan karma juga kalian tuh tanggung bareng gitu, karena kamu dengan dia itu suami istri gitu loh ya. Jadi kalau memang suami kamu benar-benar mencintai kamu, dia nggak akan seperti itu gitu loh ya. Jadi kamu harus yakin itu gitu, jangan ada pikiran yang aneh-aneh gitu loh ya, seperti itu. Oke. Karena kadang-kadang ya bukan kitanya sebenarnya, bukan kitanya yang susah gitu ya. Maksudnya gini, bukan kitanya yang berpikiran negatif terhadap diri sendiri. Terkadang lingkungan kita yang kayaknya ngasih, nah seperti itu yang aku bilang tadi, kamu kapan dia punya anak, nggak punya anak sudah begini-gini. Nah pokoknya banyak banget yang kalau nggak pertanyaan seperti itu ya, seperti yang bilang tadi, cepetan punya anak ya, kalau nggak punya anak nanti suami kamu begini-begini. Nah istilahnya kayak itu. Nah hati-hati dengan hal seperti itu ya. Kalau ada orang bilang seperti itu, langsung aja tolak kata-katanya gitu ya. Kalau nggak gitu ya, langsung sekat dia, itu urusan pribadi kamu gitu, jangan ikut campur. Nah istilahnya kayak gitu, nggak seharusnya ikut campur hal pribadi atau masalah pribadi gitu loh ya. Nanti lain hari orang tersebut pasti nggak akan ngomong lagi gitu. Jadi kamu juga harus bisa buat boundaries gitu ya, itu pribadi kamu, itu privasi kamu, seperti itu gitu ya. Makanya, dan ini juga untuk nasihat untuk kalian semua ya, kalau ada orang yang misalkan belum nikah ya, ataupun belum punya anak ya, itu kan hal pribadinya, jangan ini ya, apa ya istilahnya, jangan nyinggung hal itu gitu. Kalau dia nggak bicara open sendiri, jangan nyinggung hal itu gitu. Karena apa, kadang-kadang orang itu punya masalah sendiri gitu ya, yang tidak bisa diungkapkan keluar. Contoh nih, misalkan memang dia nggak punya, misalkan dia punya sakit ya, entah kanker rahim, ataupun memang dia nggak bisa punya anak. Nah itu kan akan sangat menyinggung gitu loh ya, akan sangat menyinggung atau bikin dia kecewa atau bikin dia sedih gitu. Bukan padahal dirinya itu pengen gitu, tapi karena dia dikasih satu keadaan yang seperti itu ya, misal seperti yang tadi, dia punya kanker rahim, maka harus diangkat ya, ataupun dia memang nggak bisa punya anak, misalkan kayak gitu, ada problem-problem lain, tapi dia nggak bisa, nggak mungkin kan dia harus bicara sama orang sembarangan tentang pribadinya ya, tentang penyakitnya, tentang problemnya. Nah kayak gitu loh. Jadi hati-hati di situ ya, kalau bicara itu yang
baik-baik aja, nggak usah menyangkut pribadi. Misalkan dia belum punya anak atau udah ada anak, ya udah. Kalau misalkan belum, ya udah, ya lihat aja gitu, nggak usah, intinya pokoknya nggak usah nyangkut hal pribadi gitu loh ya, seperti itu. Nanti dia justru akan kepikiran gitu loh ya. Karena ada orang yang memang dia tipe blak-blakan, semuanya diceritain masalah pribadinya, tapi ada orang yang nggak seperti itu, dia privasi banget gitu loh, apa-apa dipendam sendiri, apalagi kalau orangnya sensitif gitu loh. Jadi hati-hati di situ, nggak seharusnya ya ngomong masalah pribadi gitu ya, atau nyangkut-nyangkut hal pribadi gitu. Seperti itu, semua orang itu punya jalannya sendiri, jalan pikirannya sendiri, dan punya problem-problemnya sendiri, seperti itu ya. Orang luar itu nggak ada yang tahu gitu. Jadi hati-hati kalau menyangkut pribadi gitu ya, seperti itu ya. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, nggak semua, mungkin ini kalau yang belum nikah ya, tapi kalian berhubungan di sini, misalkan pacaran gitu ya, aku rasa ini salah satu di antara kalian itu ada anak gitu loh, tapi kayak ingin melanjutkan hubungan itu mungkin dari sisinya kamu ya, itu kayak ngerasa gimana ya kayak gitu loh, karena menurut kamu ya, dari pikiran kamu itu kamu sudah punya anak gitu loh. Kalau nggak gitu ya pasangan kamu yang mungkin sudah punya anak. Jadi kayak ada hal-hal yang perlu kamu pertimbangkan di sini kalau misalkan kamu benar-benar ingin melanjutkan hubungan yang lebih serius, seperti itu. Pokoknya intinya ada faktor anak gitu ya, entah dari pasangan kamu yang dia sudah punya anak, atau dari kamu, atau kalian keduanya gitu loh ya, yang memang harus ada pertimbangan-pertimbangan di situ untuk melanjutkan hubungan yang lebih jauh, seperti itu ya. Apapun itu ya, sekali lagi sesuaikan aja dengan problem kalian masing-masing ya, karena ini gak resonate untuk kalian semua. Ambil yang resonate aja. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.